Assalamualaikum sahabat berislam, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menubuatkan bahwasanya ada 6 keanehan yang akan menimpa umat, khususnya umat Islam. Keanehan-keanehan tersebut mungkin tidak asing bagi kita di zaman sekarang ini. Bahkan beberapa dari kita mungkin mengira hal tersebut biasa-biasa saja. Akan tetapi, itu sangat dikhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari 14 abad yang lalu. Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani dalam karyanya, beliau mengutip sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 6 keanehan yang akan menimpa umatnya. Ada 6 perkara yang asing pada 6 tempat. Yang pertama, masjid terasa asing jika berada di tengah-tengah masyarakat yang tidak suka melakukan sholat di dalamnya. Yang kedua, mushaf terasa asing jika berada di rumah orang yang tidak suka membacanya. Yang ketiga, Al-Quran terasa asing jika berada di hati orang yang fasik. Yang keempat, wanita muslimah yang solehah terasa asing jika berada dalam kekuasaan suami yang zolim, yang buruk akhlaknya. Yang kelima, lelaki muslim yang soleh terasa asing jika berada dalam kekuasaan wanita yang hina dan buruk akhlaknya. Yang keenam, orang alim terasa asing jika berada di tengah-tengah masyarakat yang tidak mau mendengarkan nasihatnya. Berikut jika kita coba menguraikannya satu persatu. Yang pertama, masjid menjadi bangunan yang aneh. Apakah kalian melihat keanehan terhadap masjid ini? Bangunan masjid berdiri megah dan dibangun dengan menghabiskan waktu, tenaga, serta rupiah. Masjid itu berada di tengah-tengah perkampungan yang padat penduduknya. Namun, orang-orang di perkampungan itu enggan melaksanakan ibadah sholat di masjid. Yang kedua, mushaf Al-Quran menjadi perkara aneh. Keanehan tersebut adalah orang-orang berlomba-lomba mengoleksi Al-Quran di rumahnya. Mereka membeli Al-Quran model terbaru, bahkan dengan harga yang mahal. Namun, setelah berada di rumah, Al-Quran hanya menjadi simbol kebanggaan. Kitab suci ini dipajang di rak dan jarang sekali dibaca, bahkan tidak dibaca sama sekali. Yang ketiga, banyak orang berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran. Menghafal Al-Quran adalah perbuatan yang mulia. Sangat dianjurkan untuk kita sebagai umat Islam menghafal Al-Quran. Akan tetapi, faktanya sangat sedikit sekali orang yang berlomba-lomba dalam mengamalkannya. Yang keempat, banyak wanita salehah yang bersuami laki-laki yang tidak taat dalam melaksanakan ajaran agama. Tidak taat yang dimaksud bisa diartikan orang yang tidak mengerti ajaran agamanya. Bahkan, bisa juga sampai tidak sama sekali melaksanakan perintah dan ajaran agama. Yang kelima, banyak laki-laki saleh yang beristri wanita yang tidak taat. Bisa jadi seperti mengesampingkan kewajiban sebagai seorang istri. Yang keenam, orang alim berada di tengah-tengah masyarakat, tetapi masyarakat sudah enggan lagi mendengar fatwa-fatwanya, bahkan sampai dijadikan bahan olok-olokan. Petuah-petuahnya hanya dijadikan tontonan, bukan dijadikan tuntunan. Sementara itu, Imam Ghazali dalam karyanya Minhajul Abidin mengutip sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada Haris ibnu Umairah. Jika umurmu panjang, kamu akan menghadapi suatu zaman yang aneh. Pada zaman tersebut akan banyak ahli pidato yang piawai dalam menyampaikan pidatonya, tetapi sangat sedikit dari kalangan mereka yang benar-benar ulama. Pada zaman tersebut akan banyak sekali orang yang memerlukan bantuan, tetapi sangat sedikit orang yang mau menolong mereka. Dan pada zaman tersebut
Keikhlasan dalam mencari ilmu sudah sirna. Orang-orang mencari ilmu hanya mengikuti keinginan hawa nafsu belaka. Haris ibnu Umairah merasa heran. Kemudian ia bertanya, "Ya Rasulullah, kapan hal tersebut akan terjadi?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Nanti apabila ibadah sholat telah dimatikan, menjamurnya suap menyuap, serta orang-orang telah rela menjual agama demi kesenangan hidup di dunia semata. Jika keadaan tersebut sudah terjadi, maka selamatkanlah dirimu." Mari kita renungkan, apakah perkara-perkara aneh tersebut sudah terjadi di sekeliling kita? Begitu cintanya Rasulullah SAW terhadap kita sebagai umat beliau di akhir zaman. Sabda Rasul tidak lain adalah untuk mengingatkan dan menyelamatkan kita dari berbagai fitnah dan jalan yang sesat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita, mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan selalu berada di jalan yang lurus. Nah, itu tadi sahabat penjelasannya. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih sahabat berislam. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.